Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fauzan Ilham Firdaus, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Sarjana Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat menggunakan bahasa C++ dengan kode editor dev C++. Langsung saja kita buka kode editornya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sistem project yang saya buat. Nah, untuk sistem project yang saya buat yaitu eh, memasukkan nama pemesanan, lalu setelah memasukkan nama pemesanan yaitu memilih rute tujuan penerbangan yang sudah dengan harganya gitu. Setelah memasukkan rute tujuan penerbangan, lalu memasukkan jumlah penumpang. Setelah memasukkan jumlah penumpang, memilih kelas penerbangan, di mana kelas penerbangan tersebut terdiri dari 4 kelas penerbangan. Yang pertama kelas penerbangan premium, yang kedua kelas penerbangan bisnis, yang ketiga kelas penerbangan ekonomi, dan yang keempat yaitu kelas penerbangan biasa, di mana kelas penerbangan tersebut merupakan dikalikan dari harga tiap rute penerbangan dikalikan dengan kelas penerbangan gitu. Setelah memilih kelas penerbangan, lalu selanjutnya memilih lagi jenis penerbangan. Jenis penerbangan tersebut terdiri dari dua pilihan. Yang pertama sekali jalan, yang kedua pulang pergi. Setelah itu akan muncul rincian pemesanan atau detail dari tiket penerbangan tersebut, di mana ada harga tiket dan ada total tiket. Tuh. Harga tiket merupakan harga dari perorangan. Kalau misalkan harga total tiket itu harga keseluruhan dari harga perorangan tiket dikalikan dengan jumlah penumpang, maka akan menghasilkan eh, total tiket atau harga dari keseluruhan. Langsung saja kita jelaskan dari program yang saya buat. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu include, yaitu include stream. Lalu ada using namespace std. Using namespace std tersebut yaitu untuk menggunakan yang ada di dalam using namespace std tersebut, seperti integer, string, long, char, fungsi void, atau struct, dan masih banyak yang lainnya gitu. Di sini saya menggunakan 4 integer. Yang pertama tujuan penerbangan, untuk rute penerbangan, yang kedua kelas penerbangan untuk kelas penerbangan tersebut, dan yang ketiga jenis penerbangan, yang keempat jumlah penumpang. Nah, sini saya menggunakan string. Kenapa saya menggunakan string? Karena untuk memasukkan nama itu biasanya lebih dari satu kata, atau memasukkan nama yang panjang gitu menggunakan string. Nah, di sini saya menggunakan long untuk total pembayaran. Kenapa? Karena dalam total pembayaran itu menghasilkan suatu angka yang panjang, jadi memakai long. Dan di sini char untuk mengulang atau ulangi. Dan di sini saya menggunakan fungsi void untuk menampilkan tampilan yang pertama, yaitu welcome to the airport. Nah, di sini saya menggunakan dua struct. Untuk struct yang pertama itu untuk rute penerbangannya, dan yang kedua itu struct untuk kelas penerbangan, di mana saya menggunakan long untuk harga dan float untuk pajak. Sebenarnya struct dengan array hampir sama untuk menampung lebih dari satu jenis tipe data gitu. Di sini struct variabel struct kita arraykan sebanyak 2 kali untuk jenis penerbangan. Yang pertama sekali jalan, yang kedua pulang pergi. Nah, lalu selanjutnya ada kelas penerbangan, kita arraykan sebanyak 4 kali untuk kelas penerbangan premium, kelas penerbangan bisnis, kelas penerbangan ekonomi, dan kelas penerbangan biasa.
Nah, di sini dari harga tiap tujuan penerbangan dikalikan dengan kelas penerbangan premium yaitu sebesar 3%, dikalikan dengan kelas penerbangan bisnis sebesar 2,5%, dikalikan dengan kelas penerbangan ekonomi sebesar 2%, dan dikalikan dengan kelas penerbangan biasa sebesar 1,5%. Nah, lalu di sini eh, untuk rute penerbangan daftar rute kita uraikan sebanyak 10 kali. Untuk tujuan penerbangan ke Makassar ini ada harganya sebesar 1.850.000. Untuk tujuan penerbangan ke Medan harganya 1.800.000, dan untuk tujuan penerbangan ke Palembang sebesar 850.000 gitu. Dan selanjutnya, nah di sini saya menggunakan fungsi void untuk menampilkan daftar harga tiket pesawat, dan di sini saya menggunakan perulangan for eh, sebanyak 10 kali dari bandara awal yaitu Bandara Jakarta menuju tujuan penerbangan yang sudah saya buatkan tadi di sini. Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Lombok, Denpasar, dan Bali. Itu. I sama dengan 6 tanda tanya ini untuk merapihkan tampilan dalam hasil program yang keenam atau yang di Jakarta ini. Nah, setelah itu saya menggunakan fungsi void untuk perulangan jenis penerbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Itu ada dua, sekali jalan dan pulang pergi. Di sini selanjutnya masukkan jenis penerbangannya, pilih antara yang pertama atau yang kedua. Lalu saya menggunakan eh, if else, dan dalam if else tersebut saya menggunakan switch case untuk case yang pertama yaitu yang sekali jalan, dan case yang kedua yang pulang pergi gitu. Nah, ketika kita sudah memasukkan nama pemesanan, maka di sini akan muncul nanti ketika sudah memasukkan nama pemesanan di sini tujuan penerbangan. Nah, di sini ketika saya ingin ke Makassar, maka harus memasukkan input angka 1. Ketika ingin tujuan penerbangan ke Semarang, maka harus memasukkan angka 4 sesuai dengan urutan list penerbangan yang sudah saya buat tadi di atas. Nah, yang ini sesuai urutan gitu. Dan ketika eh, kita memasukkan angka selain 1 sampai 10, maka akan menghasilkan tampilan maaf tujuan penerbangan yang Anda pilih tidak ada. Silakan untuk memilih tujuan penerbangan kembali. Nah, sama untuk kelas penerbangan saya menggunakan if else. Untuk kelas penerbangan ketika ingin memilih kelas penerbangan premium, maka masukkan angka 1. Ketika ingin memilih kelas penerbangan bisnis, maka masukkan input angka 2 dan selanjutnya. Sama, ini juga menggunakan if else. Nah, ini case yang kedua yang pulang pergi. Sama seperti tadi, masukkan angka sesuai tujuan penerbangan yang kita inginkan. Nah, di sini saya menggunakan fungsi void dan sistem CLS agar program yang sebelumnya terclear, dan di tampilan selanjutnya akan memunculkan tujuan, harga penerbangan, dan pilih kelas penerbangan. Ketika kita sudah memilih tujuan, maka di sini akan menampilkan kembali tujuan, misalkan kemana yang sudah tadi kita masukkan gitu. Nah, untuk harga penerbangannya itu sesuai dengan tujuan yang sudah kita pilih gitu. Untuk kelas penerbangan saya menggunakan perulangan for sebanyak 4 kali karena ada 4 kelas penerbangan yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama kelas penerbangan premium
bisnis, ekonomi, dan biasa. Di sini ada integer main, di mana integer main ini yaitu otak dari program yang saya buat. Jadi adalah inti programnya gitu. Nah, di sini memakai fungsi void untuk menampilkan welcome to the airport. Lalu akan muncul tampilan penerbangan dari kota Jakarta. Lalu setelah itu masukkan nama pemesanan. Setelah kita masukkan nama pemesanan, lalu memilih tujuan penerbangan 1 sampai 10 sesuai urutan list dan ada juga harganya. Setelah itu masukkan jumlah penumpang dan di sini menggunakan if else. Ketika tujuan penerbangan lebih dari 0 atau 1 dan kurang dari sama dengan 10, jadi 1 sampai 10. Dan ketika kita memilih selain 1 sampai 10, maka akan menampilkan maaf, rute tujuan penerbangan yang Anda pilih tidak ada. Apakah Anda ingin memilih rute tujuan penerbangan kembali? Ketika kita ingin melanjutkan memilih rute tujuan penerbangan kembali, maka masukkan huruf Y untuk memilih rute tujuan penerbangan kembali dan ketika kita tidak ingin memilih tujuan penerbangan kembali, maka masukkan input N gitu. Dan di sini menggunakan sistem CLS. Total tiket tersebut merupakan total dari harga keseluruhan. Harga tiket merupakan harga perorangan dikalikan dengan jumlah penumpang, maka akan menghasilkan total tiket. Mari kita coba. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Welcome to the airport, daftar harga tiket pesawat, rute penerbangan. Di sini ada 10 tujuan penerbangan. Penerbangan dari Jakarta ke Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Lombok, Denpasar, dan Bali. Sudah ada dengan daftar harganya. Kita masukkan nama pemesanan. Setelah itu kita memilih tujuan penerbangan, pilih 1 sampai 10. Misalkan kita ingin ke Bali, maka harus memasukkan angka 10 sesuai daftar urutan list sebesar 750.000. Masukkan jumlah penumpang 2 orang. Nah, di sini sudah ada tujuannya ke Bali dengan harga penerbangannya 750.000. Nah, dari harga 750.000 ini dikalikan dengan kelas premium sebesar 3%, kelas bisnis sebesar 2,5%, kelas ekonomi sebesar 2%, dan kelas biasa sebesar 1,5%. Kita pilih kelas premium, jadi dari harga 750.000 dikalikan dengan 3%. Setelah itu dari harga tersebut ini harga yang sekali jalan itu harga tetapnya segitu, dan untuk pulang pergi itu dari harga 750.000 dikalikan dengan 3%, dan untuk jenis penerbangan pulang pergi maka dikalikan 2 kali. Nah, di sini akan muncul rincian pemesanan. Nama pemesanan yang sudah saya masukkan tadi, Afif Fauzan, dan tujuan penerbangan ke Bali, kelas penerbangan premium, jenis penerbangan pulang pergi, dan harga tiket ini harga perorangan. Dan untuk total tiket itu total keseluruhan harga dari harga perorangan. Jadi ini harga tiket dikalikan dengan jumlah penumpang, maka akan menghasilkan total tiket sebesar 3.090.000. Terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.